Dalam video kelima ini, kita akan bersama-sama mengenal dan mempelajari distribusi frekuensi dalam bidang ilmu statistika. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa fokus utama dari statistika deskriptif adalah untuk mendeskripsikan data yang kita miliki. Beberapa karakteristik yang umum digunakan untuk mendeskripsikan data adalah dengan mencari tahu titik tengah data atau center of the data, variasi atau sebaran dari data, atau istilah lainnya adalah variability dan spread dari data tersebut, dan bentuk data, atau istilah lainnya adalah the shape of the data. Ini bisa dicapai bila data yang kita miliki dikelola dengan baik. Salah satu cara yang paling mudah untuk mengelola data adalah dengan memanfaatkan distribusi frekuensi, atau istilah lainnya adalah frequency distribution. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan secara spesifik membahas distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah bentuk pengelolaan data di mana data dikelompokkan ke dalam beberapa kelas atau klasis berdasarkan interval tertentu. Jumlah kemunculan data untuk tiap kelasnya lalu akan dihitung dan dikenal dengan istilah frekuensi dari kelas atau kelas frekuensi. Untuk lebih jelasnya, kita akan coba pelajari contoh kasus berikut ini. Di sini terdapat sebuah contoh tabel distribusi frekuensi yang akan kita manfaatkan untuk mempelajari beberapa atribut penting dari distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi setidaknya memiliki dua buah kolom, yaitu kolom kelas atau class dan kolom frekuensi atau frekuensi. Kelas di sini merepresentasikan pengelompokan yang kita lakukan terhadap kumpulan data yang kita miliki. Untuk kasus kita kali ini, kita memiliki 6 buah kelas. Yang perlu diperhatikan di sini adalah antar kelas tidak boleh terdapat overlap atau tumpang tindih. Setiap kelas juga memiliki batas bawah dan batas atas kelas, atau biasa dikenal dengan istilah lower class limit dan upper class limit. Nah, di sini jumlah kelasnya ada 6 ya guys ya. Ini kelas pertama, kelas kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, di setiap kelas ini nantinya akan memiliki yang namanya lower class limit dan upper class limit. Lower class limit ini berbicara mengenai batas bawah dari suatu kelas. Semisal, kelas pertama ini lower class limitnya adalah 1. Ya, berarti nilai terkecil dari kelas ini adalah 1. Ya, atau batas bawahnya adalah 1. Sedangkan batas atasnya adalah 5. Ya. Lalu untuk kelas yang ketiga di sini, batas bawahnya adalah 11 dan batas atasnya adalah 15. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah antar kelas ini tidak boleh terjadi overlap atau tumpang tindih. Ya, semisal antara kelas pertama dengan kelas kedua. Kelas pertama ini mencakup data yang nilainya 1 sampai dengan 5. Sedangkan kelas kedua, ya, data 5 tidak masuk ke kelas kedua. Kelas kedua akan mencakup data mulai dari nilai 6 sampai dengan nilai 10. Dan ini merupakan karakteristik penting dari distribusi frekuensi. Selain itu, setiap kelas juga memiliki lebar kelas atau class width yang sama. Untuk kasus kita di sini, class width-nya adalah 5. Kolom kedua dari tabel distribusi frekuensi adalah frekuensi yang merepresentasikan jumlah atau banyaknya data yang berada dalam suatu kelas. Nah, di sini hal lain yang perlu diperhatikan adalah class width, ya, atau lebar kelas. Nah, di sini lebar kelasnya adalah 5. Artinya, setiap kelas di sini ya dapat menampung 5 variasi data atau 5 data yang beragam. Contohnya, untuk kelas pertama berarti dia dapat menampung data dengan nilai 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dan total jumlah variasinya ada 5. Demikian juga dengan kelas kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Oke, yang perlu diperhatikan di sini adalah class width untuk tiap kelas dalam distribusi frekuensi ukurannya harus sama. Sebuah tabel distribusi frekuensi juga harus memiliki kolom frekuensi, ya. Nah, kolom frekuensi ini berbicara atau merepresentasikan jumlah data yang termasuk ke dalam suatu kelas tertentu. Sebagai contoh di sini, ya, kelas pertama frekuensinya 5. Artinya di kelas pertama jumlah data yang kita miliki yang bisa dimasukkan ke kelas pertama itu ada 5.
Lalu kelas kedua di sini frekuensinya adalah 8. Nah, ini mengindikasikan bahwa ada 8 data yang kita miliki yang berada di dalam rentang kelas kedua atau yang rentang nilainya 6 sampai 10. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya penjelasannya. Selanjutnya, kita akan pelajari tahapan untuk membangun sebuah tabel distribusi dari kumpulan data yang kita miliki. Semisal di sini kita memiliki data harga berbagai jenis keyboard dalam ribuan rupiah yang akan kita kelompokkan ke dalam 7 kelompok atau 7 kelas. Ya, jadi data di sini ini merepresentasikan data harga keyboard dalam ribuan rupiah. Ya. Semisal di sini ada 128, berarti ini merepresentasikan harga keyboard senilai 128.000. Di sini ada 90, berarti merepresentasikan harga keyboard senilai 90.000 rupiah. Oke, nah data-data yang kita miliki ini akan kita kelompokkan ke dalam 7 kelompok atau ke dalam 7 kelas. Untuk keperluan ini, pertama-tama kita mesti cari tahu terlebih dahulu nilai terkecil dan nilai terbesar dari data harga keyboard yang kita miliki. Di sini nilai terkecilnya adalah 65 dan nilai terbesarnya adalah 340. Selanjutnya, kita akan hitung range atau jangkauan dari data yang kita miliki dengan menselisihkan nilai terbesar dan nilai terkecil dari data yang kita miliki ini. Range ini akan kita gunakan untuk menentukan kelas width, yaitu dengan membagi nilai range-nya dengan jumlah kelas yang ingin kita bentuk. Yang perlu diperhatikan di sini adalah hasil pembagiannya akan selalu kita bulatkan ke atas. Ini untuk memastikan setiap data yang tersedia dapat ditampung ke dalam kelas-kelas yang kita bentuk. Nah, di sini kita mendapati nilai kelas width-nya adalah 40. Selanjutnya, kita bisa mulai membentuk kelas pertama dengan memanfaatkan nilai terkecil dari data yang kita miliki sebagai lower class limit dari kelas pertama ini. Ya, nah di sini nilai terkecil dari data yang kita miliki adalah 65, nilai terbesarnya adalah 340. Lalu kita cari range-nya dengan menselisihkan nilai terbesar dan nilai terkecilnya. Kita peroleh di sini nilai range-nya adalah 275. Selanjutnya, range ini kita akan bagi dengan jumlah kelas. Ya, jadi 275-nya dibagi dengan 7. Dan nilainya akan kita bulatkan ke atas dan kita peroleh nilai 40. Lalu langkah berikutnya, ya, kita tinggal mulai buat kelas yang pertama. Kelas pertama ini dibuat atau dibentuk dengan menggunakan nilai terkecil dari data yang kita miliki, ya, yaitu 65, sebagai lower limitnya. Oke, lalu lower limit ini kita gunakan sebagai acuan dari kelas pertama. Ya. Lalu untuk kelas kedua, kita bisa peroleh lower limitnya dengan menjumlahkan ya, lower limit kelas pertama dengan kelas width-nya. Ya, jadi 65 ditambah 40, hasilnya adalah 105. Ya, ditambahkan lagi dengan 40 menjadi 145, ditambah 40 lagi menjadi 185, dan seterusnya. Oke. Nah, lalu untuk mencari upper class limit, ya caranya mudah. Kita tinggal memanfaatkan lower class limit dari kelas berikutnya, lalu dikurangkan 1 saja. Ya, maka di sini jadi 104. Ya, ini 105 dikurangi 1 menjadi 144. Di sini 185 dikurangkan 1 menjadi 184. Dan seterusnya. Bisa dipahami ya langkahnya. Setelah semua kelas terbentuk, selanjutnya kita tinggal mendata frekuensi dari tiap kelasnya. Ya. Nah, setelah semua kelasnya terbentuk, ya kita coba mulai mendata nih. Contohnya di sini ya, untuk kelas pertama 65 sampai 104. Ya, kita hitung ya, ada berapa sih dari data yang kita miliki yang berada dalam rentang nilai 65 sampai 104. Setelah kita hitung ya, kita peroleh nilainya ada 6. Ini ada 6 buah data. Maka kita catat di dalam kolom frekuensi. Ya, demikian juga untuk kelas-kelas lainnya. Nah, dari tabel frekuensi sederhana ini, ya sebenarnya kita bisa menarik informasi. Ya, informasi yang bisa kita tarik salah satunya adalah bahwa dari 7 kelas yang terbentuk, harga keyboard yang paling umum ditemui atau yang paling banyak ditemui
itu memiliki jangkauan antara 105 sampai 144 ribu rupiah. Selain kelas dan frekuensi, tabel frekuensi distribusi juga seringkali dilengkapi dengan 3 atribut tambahan, yaitu midpoint, relative frekuensi, dan cumulative frekuensi. Midpoint adalah nilai tengah dari suatu kelas. Ini dapat diperoleh dengan menjumlahkan lower limit dan upper limit dari suatu kelas lalu dibagi 2. Ya, nah di sini midpoint rumusnya adalah lower limit dijumlahkan dengan upper limit lalu dibagi 2. Contoh, ya, untuk kelas pertama, lower limitnya adalah 65, upper limitnya adalah 104. Ya, 65 ditambahkan dengan 104, lalu dibagi 2. Dan hasilnya adalah midpoint dari kelas yang pertama. Ya, untuk midpoint dari kelas kedua, cara mencarinya 105 ditambah 144, lalu dibagi 2. Hasilnya adalah 124,5. Ya, bisa dipahami ya cara mencari midpoint ini. Selanjutnya adalah relative frekuensi. Ini adalah frekuensi dari suatu kelas relatif terhadap total jumlah data yang tersedia. Untuk mencari relative frekuensi atau frekuensi relatif dari suatu kelas, ini adalah rumusnya guys. Di sini kita perlu membagi nilai dari frekuensi suatu kelas, ya, dibagi dengan nilai sampel size-nya atau ukuran sampelnya. Nah, ukuran sampel ini berbicara mengenai total jumlah keseluruhan data yang kita miliki. Dalam kasus kali ini, total jumlah datanya ada 30. Ya, jadi di sini, relatif frekuensi atau frekuensi relatif untuk kelas pertama, kita peroleh dengan cara ya, 6, lalu dibagi dengan 30. Hasilnya adalah 0,2. Untuk kelas kedua, relatif frekuensinya berarti nilai frekuensi dari kelas kedua yaitu 9, dibagi dengan total jumlah sampelnya yaitu 30. 9 dibagi 30, nilainya adalah 0,3. Dan seterusnya. Nah, di sini ketika kita menjumlahkan relatif frekuensi dari keseluruhan kelas, maka nilainya akan mendekati 1. Ya, jadi ketika nilai-nilai di sini kita jumlahkan, ya, maka nilainya ini akan mendekati 1. Selanjutnya adalah cumulative frekuensi atau frekuensi kumulatif. Nah, sesuai dengan namanya, ini adalah akumulasi frekuensi dari kelas-kelas sebelumnya. Nah, contohnya di sini guys. Kalau untuk kelas pertama, ya, karena tidak ada akumulasi dari kelas sebelumnya, maka kumulatif frekuensinya akan sama dengan nilai frekuensi dari kelas tersebut. Nah, untuk kelas kedua, ini kan nilai frekuensinya 9. Berarti 9 ditambah 8. Ya, maka kumulatif frekuensinya adalah 15. Untuk kelas ketiga, ya, frekuensinya adalah 6. Dan kumulatif frekuensinya adalah 21. Nah, nilai 21 ini diperoleh dari hasil penjumlahan 6 ditambah 9 ditambah 6. Ya. Lalu berikutnya untuk kelas keempat, 25. Ya, nilai kumulatif frekuensinya. Ini diperoleh dari 4 tambah 6 tambah 9 tambah 6. Ya, seperti itu. Jadi sesuai dengan namanya, kumulatif frekuensi adalah frekuensi yang sifatnya kumulatif dan kumulatif dari kelas-kelas sebelumnya. Nah, di sini nilai kumulatif frekuensi dari kelas terakhir, ya, atau kelas ke-6 ini, nilainya akan sama dengan total jumlah data yang kita miliki, yaitu 30. Nah, dari perhitungan kumulatif frekuensi ini, kita bisa menarik informasi bahwa setengah dari harga keyboard yang terdata itu memiliki harga di bawah Rp145.000. Ya, kok tahu dari mana? Ya, total keseluruhan jumlah data yang kita miliki ini ada 30. Ya, berarti setengahnya adalah 15. Di sini, ya. Artinya ada 15 keyboard yang harganya di bawah Rp145.000. Beberapa informasi yang kita hasilkan dari tabel distribusi frekuensi ini bisa kita manfaatkan untuk mendeskripsikan data yang kita miliki secara visual. Kita akan pelajari teknik visualisasi data pertama, yaitu histogram. Di sini kita memiliki 2 buah contoh histogram yang dihasilkan dari tabel distribusi frekuensi. Histogram di sisi sebelah kiri memanfaatkan midpoint sebagai ticker, ya, atau penanda pada sumbu X-nya. Sedangkan histogram di sisi sebelah kanan memanfaatkan nilai tengah antara lower limit dan upper limit dari 2 kelas yang bersebelahan sebagai ticker pada sumbu X-nya. Nah, ini
histogram sisi sebelah kiri, ini sisi sebelah kanan. Ya, mereka merepresentasikan visualisasi data yang sebenarnya sama. Ya, perbedaannya hanya ada pada ticker atau penanda pada sumbu X-nya saja. Oke, penanda pada sumbu X atau ticker pada sumbu X untuk histogram sebelah kiri ini dengan memanfaatkan nilai midpoint dari tiap kelasnya. Oke, sedangkan pada histogram sebelah kiri ini memanfaatkan nilai batas ya antara dua kelas ya. Jadi 104,5 ini merupakan batas antara kelas pertama dengan kelas kedua. Ya, bisa kita lihat di sini ya guys. Ini kelas pertama, ini kelas kedua. Untuk kelas pertama batas atasnya adalah 104, sedangkan untuk kelas kedua batas bawahnya adalah 105. Nah, kita cari nilai tengah dari 104 dengan 105, yaitu 104,5. Dan nilai 104,5 ini yang kita jadikan sebagai ticker atau penanda antara kelas pertama dengan kelas kedua. Nah, karena sumbu X pada histogram yang kita miliki ini tidak dimulai dari nilai 0, maka terkadang sumbu X ini akan menyertakan simbol broken axis untuk mengindikasikan adanya nilai dari sumbu X yang sengaja dipotong. Nah, ini guys yang dimaksud dengan broken axis. Ya, ini broken axis-nya. Ini biasa disertakan ya untuk merepresentasikan adanya nilai dari suatu sumbu tertentu, ya entah itu sumbu Y ataupun sumbu X, yang sengaja dipotong untuk menyederhanakan visualisasi data kita. Sumbu Y dari histogram ini merepresentasikan frekuensi dari tiap kelas. Yang perlu diperhatikan di sini adalah pada histogram, bar yang digambarkan atau batangan yang digambarkan itu tepat berdampingan tanpa adanya jeda atau jarak. Tidak jarang orang melakukan kekeliruan dalam menggambarkan histogram dan mereka keliru dengan bar plot atau diagram batang. Keduanya memang mirip. Yang membedakan adalah histogram digunakan untuk menggambarkan data yang sifatnya continuous. Sedangkan bar plot atau diagram batang digunakan untuk menggambarkan data yang sifatnya discrete. Kita akan pelajari bar plot pada video pembelajaran selanjutnya. Teknik visualisasi data kedua yang akan kita pelajari adalah frekuensi poligon. Di sini kita akan memanfaatkan midpoint atau nilai tengah dari tiap kelas sebagai ticker pada sumbu X. Nilai frekuensi dari tiap kelas akan dihubungkan dengan garis. Yang perlu diperhatikan di sini adalah umumnya kedua ujung pada garis ini akan ditarik turun untuk menyentuh sumbu X. Oleh karenanya disediakan dua buah data point tambahan pada awal dan akhir data yang kita miliki. Sebagai contoh di sini, walau kita tidak memiliki kelas dengan midpoint 44,5 dan 364,5, tetapi kedua midpoint ini tetap disertakan pada frekuensi poligon untuk dapat menarik kedua ujung garisnya ke sumbu X. Nah, di sini guys. Ya, ini adalah data point tambahan yang kita sertakan. Ya, walaupun data point ini tidak terdapat dalam data kelas yang kita miliki. Oke. Ini dimaksudkan agar garisnya bisa kita tarik ke sumbu X. Teknik visualisasi data ketiga yang akan kita pelajari di sini adalah OGIF. Di sini kita akan memanfaatkan kumulatif frekuensi sebagai acuan nilai sumbu Y untuk tiap kelasnya. Sedangkan ticker untuk sumbu X akan memanfaatkan midpoint dari tiap kelas. Karena OGIF mengacu pada kumulatif frekuensi, maka tidak mengherankan bila plot atau graf yang dihasilkan akan selalu meningkat. Garis pada ujung sebelah kiri akan diturunkan sampai menyentuh sumbu X. Oleh karenanya, kita perlu menyertakan midpoint tambahan di sisi sebelah kiri dari kelas pertama kita. Nah ini guys, ini adalah midpoint tambahan yang kita tambahkan agar garisnya ya, dapat kita turunkan untuk menyentuh ke sumbu X-nya. Setelah kita mengenal 3 teknik visualisasi data berbeda, berikutnya kita akan pelajari. Demikian pembahasan terkait distribusi frekuensi atau frequency distributions dalam bidang ilmu statistika. Materi yang disampaikan dalam video ini terbilang padat. Oleh karenanya, silakan untuk melakukan pause ataupun pengulangan video agar dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian dalam mempelajari dasar ilmu statistika.
Pastikan juga untuk terus mengikuti materi-materi pembelajaran terkait lainnya di channel ini. Dalam video ke-6 ini, kita akan bersama-sama mengenal dan mempelajari beberapa teknik visualisasi dasar dalam bidang ilmu statistika. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah berkenalan dengan 3 teknik visualisasi data, yaitu histogram, frekuensi poligon, dan OGIF. Pada video kali ini, kita akan mempelajari beberapa teknik visualisasi data lain, yaitu stem and leaf plot, dot plot, pie chart, bar plot, scatter plot, dan time series chart. Teknik visualisasi data pertama yang akan kita pelajari adalah stem and leaf plot. Teknik visualisasi ini diperkenalkan oleh John Tukey. Beliau adalah seorang tokoh besar dalam bidang ilmu statistika. Untuk memahami stem and leaf plot, berikut kami sertakan data harga keyboard dalam ribuan rupiah sebagai dataset kita. Nah, ini adalah dataset sampel kita, ya, atau dataset contoh yang akan kita gunakan untuk memahami dan mempelajari stem and leaf plot. Di sini terdapat sejumlah angka. Ya. Angka-angka ini merepresentasikan harga keyboard dalam ribuan rupiah. Contohnya di sini ada 129, berarti di sini merepresentasikan harga keyboard yang bernilai Rp129.000. Di sini ada 78, berarti merepresentasikan harga keyboard senilai Rp78.000, dan seterusnya. Nah, ini adalah data sampel yang akan kita gunakan untuk memahami stem and leaf plot. Stem and leaf plot dapat dibangun dengan menjadikan digit paling belakang dari data yang kita miliki sebagai leaf atau daun. Sedangkan digit di depannya akan kita jadikan stem atau batang. Di sini terlebih dahulu kita perlu mengurutkan data yang kita miliki, serta mengidentifikasi nilai terkecil dan nilai terbesar dari dataset ini. Kedua nilai ini akan menentukan nilai terkecil dan nilai terbesar untuk stem yang akan kita bangun. Tiap stem akan mencakup leaf dengan jangkauan mulai dari 0 sampai dengan 9. Stem and leaf plot juga akan menyertakan key yang dapat membantu pembacaan dari data yang divisualisasikan. Nah, di sini kita akan lihat bersama-sama. Pertama-tama, data yang ada di sini perlu kita urutkan terlebih dahulu, ya. Nah, setelah diurutkan, kita akan mendapatkan nilai terkecil dan nilai terbesarnya. Untuk kasus kita di sini, nilai terkecil adalah 78, ya, atau Rp78.000. Dan nilai terbesarnya adalah 159. Nah, di sini, ya, digit paling belakangnya akan kita jadikan acuan untuk leaf-nya. Sedangkan digit di depannya, ya, akan kita jadikan acuan untuk stem-nya. Nah, karena data terkecil kita adalah 78, ya, maka stem terkecil kita adalah 7. Dan karena data terbesar yang kita miliki adalah 159, maka stem terbesar yang kita akan bangun adalah 15. Nah, berikutnya tinggal dibuat angka terurut saja, ya, mulai dari 7 sampai dengan 15. Seperti itu. Nah, ini adalah stemnya atau batangnya. Lalu kita bisa tarik garis vertikal, ya, yang akan memisahkan stem dari leaf-nya. Selanjutnya, kita akan data satu persatu data yang kita miliki ini ke dalam stem and leaf plot kita. Ya, semisal di sini, ya, ada data 78, berarti stemnya adalah 7, leaf-nya adalah 8. Ya, demikian seterusnya. Nah, di sini berarti ada 105, ya, karena di sini stemnya 10, leaf-nya adalah 5. Kita juga punya data 108. Ya, stemnya 10, leaf-nya adalah 8. Ya, 105-nya ada 1, 108-nya juga ada 1. Dan di sini kita memiliki 109 sebanyak 3 buah. Bisa dipahami ya pembacaannya. Nah, lebih kurang seperti ini. Hal lain yang perlu diingat di sini adalah, ya, di dalam stem and leaf plot biasa juga akan menyertakan key. Key di sini akan membantu seseorang, ya, untuk dapat membaca stem and leaf plot ini dengan lebih baik. Contohnya di sini, key-nya adalah 15, lalu dikasih garis 5. Ya, artinya stemnya adalah 15 dan leaf-nya adalah 5. Cara membacanya adalah 155. Bagaimana? Bisa dipahami ya terkait dengan stem and leaf plot ini? Salah satu informasi yang bisa kita peroleh dari visualisasi stem and leaf plot ini adalah
sebaran data, dan juga identifikasi keberadaan outlier yang terdapat pada dataset kita. Nah, untuk kasus kita di sini, ya, nilai 78 bisa dikategorikan sebagai outlier dari dataset yang kita miliki ini. Ya, di sini dapat terlihat dengan jelas ya, nilai 78 itu jaraknya terpencil ya dibandingkan dengan sekumpulan data lainnya. Oke, dan di sini kita bisa identifikasi 78 sebagai outlier. Nah, selanjutnya di sini kita dihadapkan pada variasi lain dari stem and leaf plot yang sebelumnya kita bangun. Pada visualisasi kali ini, stem akan dipecah menjadi dua bagian. Bagian pertama akan mencakup leaf dengan rentang nilai mulai dari 0 sampai 4. Dan bagian kedua akan mencakup leaf dengan rentang nilai mulai dari 5 sampai dengan 9. Variasi semacam ini biasa dilakukan untuk menghasilkan visualisasi data dengan sebaran yang lebih lebar. Ya. Nah, ini yang variasi sebelumnya, ya, lalu kita ubah atau kita bawa ke sini. Nah, di sini ya setiap stemnya ini akan dibagi menjadi dua. Ya, kalau di sini kan 7 hanya ada satu stem 7 ya, tetapi di sini 7-nya menjadi ada 2 stem 7. Ya, demikian pula dengan stem-stem yang lainnya. Nah, untuk stem yang pertama itu akan mencakup leaf mulai dari 0 sampai dengan 4. Ya, jadi kalau leafnya 0 sampai dengan 4, masuknya ke stem yang pertama. Tetapi ketika nilai leaf-nya bernilai mulai dari 5 sampai 9, maka dia harus memasuki stem yang kedua, seperti ini. Ya, bisa dipahami ya perbedaannya ya dari stem and leaf plot yang pertama dengan stem and leaf plot yang kedua ini. Teknik visualisasi data kedua yang akan kita pelajari adalah dot plot. Di sini kita akan menggunakan dataset yang sama, yaitu data harga keyboard dalam ribuan rupiah. Dot plot akan merepresentasikan frekuensi kemunculan dari suatu nilai dengan menggunakan dot atau penanda titik. Serupa dengan stem and leaf plot, dot plot juga menyuguhkan informasi terkait sebaran data. Nah, di sini. Ya, datasetnya masih sama ya guys. Ya, kita menggunakan dataset data harga keyboard dalam ribuan rupiah. Ya. Lalu kita tinggal tarik di sini ya, sebuah mistar ya, atau garis yang diberi nilai, ya, interval nilai. Lalu untuk setiap nilai yang muncul di dalam data, ya, akan diberi penanda titik atau dot. Ya, oleh karena itu, nama dari visualisasi data yang ini dikenal dengan istilah dot plot, ya, atau plotting dengan menggunakan titik. Nah, di sini kita bisa lihat ya guys, ya. Angka ini, ya, dotnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti untuk angka ini, ya, atau keyboard dengan harga sekian, itu ada 5 buah keyboard. Nah, kalau kita lihat di sini, ya ini mestinya nilainya 126 ya, atau 126.000. Artinya di sini kita memiliki 5 buah keyboard ya yang berharga 126.000 rupiah. Nah, bagaimana dengan visualisasi kedua ini? Harapannya bisa dipahami ya guys. Teknik visualisasi data berikutnya yang akan kita pelajari adalah pie chart. Untuk memahami pie chart, berikut kami sertakan dataset terkait omset penjualan kopi. Nah, di sini ada jenis kopi, ya. Jenis kopinya ada latte, cappuccino, americano, dan espresso. Berikutnya F di sini adalah frekuensi, ya. Jadi kalau kita lihat di sini latte, F-nya atau frekuensi adalah 942. Artinya, ya latte sudah terjual 942 kali atau 942 cangkir. Cappuccino, ya, frekuensinya adalah 1716. Artinya di sini cappuccino ini sudah terjual sebanyak 1716 cangkir. Ya, demikian juga untuk americano dan espresso. Ya, terkait dataset ini bisa dipahami ya guys. Nah, berikutnya kita juga akan buat yang namanya RF atau relatif frekuensi. Ya, nah relatif frekuensi ini juga pernah kami bahas sebelumnya ya di video pembelajaran terkait dengan distribusi frekuensi atau frekuensi distributions ya. Ini adalah relatif frekuensinya. Pie chart sendiri ini umum digunakan untuk memvisualisasikan frekuensi relatif dari data kualitatif. Nah, oleh karena itu ya di sini makanya kita butuh untuk menghitung relatif frekuensinya. Relatif frekuensi ini ya nantinya digunakan untuk mencari sudut guys ya atau angle. Ya kenapa? Karena pie chart ini kan datanya direpresentasikan dalam bentuk lingkaran. Dan kita tahu bahwa yang namanya lingkaran itu total sudutnya adalah 360 derajat.
Nah, semisal di sini latte ya, latte kita harus ukur nih, sudutnya bakal berapa derajat di sini. Cara mengukurnya adalah ya menggunakan relatif frekuensi. Relatif frekuensinya tinggal dikalikan saja dengan 360 derajat. Ya, sehingga menghasilkan 93,97 derajat. Nah, ini adalah sudut untuk si latte. Ya, demikian juga untuk yang lainnya. Oke. Nah, relatif frekuensi ini juga berbicara mengenai persentase, ya. Di sini kan 0,261, ya, artinya latte ini menempati persentase 26,1%. Nah, seperti itu guys, ini adalah visualisasi data ya dengan memanfaatkan pie chart. Teknik visualisasi data berikutnya yang akan kita pelajari adalah bar plot atau diagram batang. Di sini kita akan menggunakan dataset yang sama, yaitu data penjualan kopi. Bar plot ini sekilas mirip dengan histogram yang kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya. Yang membedakan adalah histogram digunakan untuk memvisualisasikan continuous data. Oleh karenanya, histogram hanya dapat digunakan untuk memvisualisasikan data kuantitatif saja. Sedangkan bar plot digunakan untuk memvisualisasikan data yang sifatnya discrete. Oleh karenanya, bar plot dapat juga digunakan untuk memvisualisasikan data kualitatif. Nah, di sini guys, ya, ini adalah representasi yang sebenarnya sama dengan pie chart, tetapi kita gambarkan dengan menggunakan bar plot. Di sini ada latte, cappuccino, americano, dan espresso. Nah, nilainya, kalau untuk bar plot, sumbu Y ini akan berkorelasi dengan frekuensi. Nah, hal lain yang membedakan antara bar plot dengan histogram adalah pada bar plot, setiap batangnya ini ya, dia memiliki jeda. Sedangkan pada histogram yang kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya, antar batang ini saling berdekatan. Ya, itu cara paling mudah untuk membedakan antara histogram dengan bar plot secara visual. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya bar plot ini. Teknik visualisasi data berikutnya yang akan kita pelajari adalah scatter plot. Scatter plot banyak digunakan untuk melihat korelasi antara dua variabel. Untuk lebih jelasnya, di sini kita akan menggunakan dataset IRIS. IRIS dataset ini merupakan dataset yang cukup umum dikenal di bidang statistika, data science, dan machine learning. Dataset ini termasuk dalam dataset klasik yang banyak disertakan pada materi pembelajaran. Di sini kita akan melihat korelasi antara panjang dan lebar kelopak bunga dari spesies IRIS. Dari scatter plot ini dapat terlihat jelas adanya korelasi positif antara kedua variabel ini. Ya, di sini kalau kita lihat ya, untuk sumbu Y-nya, ya, di sini kita set sebagai petal width ya, atau lebar dari kelopak bunga. Sedangkan sumbu X-nya di sini adalah petal length atau panjang dari kelopak bunga. Dan keduanya diukur dengan menggunakan satuan cm. Ya. Lalu datanya tinggal di plotting di sini guys. Nah, di sini setiap titik ini merepresentasikan data point guys, ya, atau hasil pengukuran. Contohnya, untuk titik yang di sini nih guys, ya, ini berarti sewaktu diukur ya bunganya itu memiliki panjang kelopak sekian nih guys, dan lebar kelopaknya sekian. Ya, bisa dipahami ya guys ya. Dan kita mengukur tidak hanya satu bunga, ya, yang diukur ada sejumlah bunga, ya. Lalu kita bisa melihat hasilnya seperti ini nih guys. Dan kalau kita lihat di sini, ya, kita bisa melihat adanya semacam pengumpulan data ya di sisi diagonal semacam ini. Nah, ini adalah indikasi yang sangat jelas bahwa adanya korelasi positif ya antara lebar kelopak dengan panjang kelopak bunganya. Nah, seperti itu guys. Ini yang namanya scatter plot. Dan scatter plot ini banyak digunakan untuk mencari tahu apakah ada korelasi antar dua variabel. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Teknik visualisasi data terakhir yang akan kita pelajari di sini adalah time series chart. Nah, sesuai dengan namanya, teknik ini digunakan untuk memvisualisasikan time series data. Time series data merupakan sekumpulan data yang proses pencatatannya dilakukan berdasarkan interval waktu tertentu. Interval waktu ini bisa berupa harian, mingguan, bulanan, tahunan, atau bisa juga per jam, per menit, atau per detik. Sebagai contoh kasus di sini terdapat dataset laporan penjualan shampoo per bulan selama 3 tahun.
ciri utama dari time series chart adalah sumbu X-nya itu akan berkorelasi dengan waktu, sedangkan sumbu Y-nya akan berkorelasi dengan kuantitas. Ya, nah ini contohnya nih guys. Ya, datasetnya kita ambil dari dataset penjualan shampoo. Ya, ini adalah jumlah shampoo yang terjual. Ya, lalu di sini ya ada 01, 06, 11. Ini merepresentasikan bulannya guys. 04 nih bulan juga. Nah, lalu di depannya ada 1, ya, ada 2, ada 3. Nah, ini merepresentasikan tahun, guys. Jadi, kalau kita baca di sini 302 berarti ya titik ini merepresentasikan ya tahun ketiga ya pada bulan Februari. Di sini juga ada 111 ya berarti titik ini merepresentasikan tahun pertama bulan ke-11. Ya, lebih kurang seperti itu, guys, cara membacanya. Nah, bagaimana guys dengan time series chart ini? Harapannya bisa dipahami ya. Demikian pembahasan terkait beberapa teknik visualisasi dasar dalam bidang ilmu statistika. Materi yang disampaikan dalam video ini terbilang padat. Oleh karenanya, silakan untuk melakukan pause ataupun pengulangan video agar dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian dalam mempelajari dasar ilmu statistika. Pastikan juga untuk terus mengikuti materi-materi pembelajaran terkait lainnya di channel ini.